dia bisa melihat apa yang ada pada temannya. Jadi dia bisa tuh untuk misalnya contohnya menyanggah pendapat kita. Nah, tapi di sini dibutuhkan, keterampilan kita juga sebagai orang tua untuk mendengarkan kembali dan kemudian menyampaikan pendapat kita. Nah, perkembangan sosial pada anak usia 6 sampai 12 tahun itu ditandai dengan kemampuan anak untuk beradaptasi dengan lingkungan, menjalin pertemanan yang melibatkan unsur emosi di dalamnya, pikiran serta perilakunya. Perkembangan sosial adalah di mana anak itu mengembangkan keterampilan interpersonalnya, dia juga belajar menjalin persahabatan dengan teman-temannya, meningkatkan pemahaman tentang orang-orang di luar dirinya, dan juga belajar tentang moral serta perilaku. Nah, kalau kita bicara tentang perkembangan sosial, itu biasanya tidak lepas dari perkembangan emosi. Perkembangan emosi ini berkaitan bagaimana cara anak memahami, mengekspresikan, dan juga belajar mengendalikan emosinya seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, kalau kita lihat dalam hal perkembangan sosial dan emosi, ini ada beberapa aspek dalam keterampilan sosial dan emosi tersebut yang harus dimiliki oleh anak usia 6 sampai 12 tahun. Yang pertama adalah pengenalan diri. Nah, pada usia-usia seperti ini, anak-anak itu sudah mampu mengenali dirinya. Tapi tidak hanya yang bersifat kepada aspek fisik. Kalau di usia sebelumnya, di usia dini, anak hanya bisa mengenal secara fisik. Misalnya namanya siapa, usianya berapa, dia tinggal di mana. Tapi pada saat anak itu sudah usia kanak-kanak menengah dan juga bahkan menuju kanak-kanak akhir, dia sudah mampu mengetahui bahwa apa saja sih hobi dia, apa yang membuat dia senang, dia sedih itu kalau dia seperti apa, dan apa hal-hal yang dia inginkan untuk lakukan pada saat itu. Nah, ini anak-anak sudah bisa melakukan hal semacam itu. Nah, aspek berikutnya adalah aspek sopan santun. Nah, berkaitan dengan keterampilan sosial, maka ini tidak terlepas antara hubungan anak dengan lingkungan sosialnya. Untuk itu dalam bergaul dan berinteraksi, anak perlu yang namanya sopan santun. Nah, ini perlu diajarkan sedari anak-anak itu di usia sedini mungkin. Contoh yang simpel adalah dengan memberikan contoh dalam perilaku sehari-hari. Misalnya untuk mengatakan terima kasih, permisi, dan juga tolong. Nah, serta kita juga diharapkan untuk dalam setiap perkataan kita selalu menggunakan kata-kata positif yang menghargai anak. Nah, berikutnya adalah aspek mengendalikan emosi ya. Nah, namanya anak-anak 6 sampai 12 tahun, emosinya sudah semakin berkembang daripada anak-anak usia sebelumnya. Dan pada saat dia masa usia dini, mungkin dia hanya bisa marah, dia bisa nangis, dia bisa sedih, kecewa dan sebagainya. Tapi dia terkadang masih belum punya pengetahuan mengenai apa yang harus dilakukan pada saat dia marah, nangis dan sebagainya. Nah, di usia 6 karena dia sudah mulai sekolah ya, masuk SD hingga usia 12 tahun, dia tuh sudah mulai paham bahwa oh, aku ini sedih karena sesuatu misalnya. Aku sedih karena hari ini aku nggak diajak main sama teman-teman baik aku. Atau aku marah karena hari ini aku pengen main sama mama, tapi mama nggak mau main sama aku. Jadi sudah ada alasannya, plus dia tahu apa yang harus dilakukan. Misalnya, oke, kalau mama nggak mau main sama aku akan main sama adik aja. Nah, misalnya seperti itu. Sehingga kita bisa katakan di usia seperti ini, anak sudah mulai juga yang namanya keterampilan untuk reframing. Reframing adalah dia mampu melihat suatu situasi dan juga mampu memberikan kesan atau penilaian atau solusi positif dari hal-hal yang dia hadapi tersebut. Misalnya pada saat dia bertemu dengan seseorang yang dikenal ya, misalnya gurunya, kemudian dia menyapa gurunya dan kemudian gurunya tidak menjawab samaannya. Nah, anak-anak di usia menengah ini dia sudah bisa walaupun sedih dia bisa mengatakan gini, "Oh, mungkin guru aku lagi nggak ngeliat aku. Jadi walaupun aku sapa, guru ngeliat aku makanya dia nggak ngebales sapaan aku." Nah, sudah mulai melakukan kemampuan reframing. Tapi harus ingat, kemampuan-kemampuan seperti ini nggak bisa diperoleh anak dengan sendirinya. Jadi kita para orang tua itu harus memberikan masukan-masukan, memberikan juga contoh-contoh dalam kehidupan si anak sehingga anak punya kemampuan seperti ini. Nah, aspek selanjutnya adalah aspek mengungkapkan perasaan. Jadi anak-anak diharapkan bisa mengatakan tidak kalau memang dia nggak mau untuk melakukannya. Juga bisa untuk mengatakan saya memilih yang mana di antara berbagai pilihan tersebut. Ada alternatifnya,
dan dia bisa memilih. Oleh karena itu di usia ini orang tua hendaknya bisa memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih apa yang menjadi pilihan si anak, apa yang baik menurut kacamata si anak. Kalaupun ada yang salah ataupun kita masih nggak sesuai, kita boleh mengajukan masukan-masukan, tapi ingat tetap hargai bahwa pendapat anak itu adalah pendapat yang memang utama untuk diberikan ataupun dilakukan untuk pencapaian solusi, dan biarkan mereka yang mengutarakan untuk pertama kalinya. Aspek selanjutnya adalah mendengarkan orang lain berbicara. Dalam keterampilan sosial kita nggak hanya memerlukan keterampilan untuk bicara, tapi juga mendengarkan. Jadi di sini diharapkan anak-anak itu sudah bisa untuk ada kontak mata saat berkomunikasi, kemudian bisa mendengarkan, diam, terus kemudian pada saat sudah selesai jeda dan baru kemudian dia memberikan masukan ataupun hal-hal yang ingin dia bicarakan selanjutnya. Nah, selanjutnya dalam aspek berikutnya adalah mengikuti aturan. Nah, ini sangat penting karena dalam bersosialisasi perlu yang namanya ada aturan, dan anak akan belajar aturan dari keluarga, dari sekolah, dan dari lingkungannya. Contoh mengikuti aturan adalah misalnya membuang sampah pada tempatnya, masuk sekolah tepat waktu, nggak boleh terlambat, menggunakan seragam yang sesuai dengan harinya, kemudian juga tidak melanggar hal-hal yang memang menjadi kesepakatan bersama di dalam kelas, dan sebagainya. Nah, diharapkan orang tua juga bisa memberikan masukan, memberikan juga teguran apabila anak melakukan hal yang menyimpang dengan aturan tersebut. Nah, oleh karena itu di usia-usia ini penting tuh ada yang namanya tetap konsekuensi ya. Jadi anak akan belajar bahwa kalau dia melakukan ini, konsekuensinya apa. Jadi diajak untuk berpikir terlebih dahulu sebelum dia bertindak. Dan aspek berikutnya adalah bekerja sama dalam kelompok. Nah, ini penting juga untuk anak usia 6-12 tahun karena bisa kita bayangkan pada saat dia SD itu banyak sekali dia terpapar dengan kegiatan-kegiatan yang berkelompok bersama dengan teman-teman sebayanya atau peer group-nya. Nah, misalnya nih bikin kelompok, terus kemudian bermain saat istirahat, kemudian chatting-chatting, ngobrol-ngobrol sama teman, punya circle lingkungan yang paling nomor satu, misalnya contohnya adalah bestinya atau sahabat karibnya. Nah, itu penting buat si anak untuk bisa membuat hubungan-hubungan seperti itu di dalam kelompok-kelompoknya. Nah, bekerja sama dalam kelompok ini juga sekali lagi memang selalu perlu untuk diasah. Jadi yang namanya bekerja sama itu nggak bisa semata-mata didapatkan, terutama misalnya anak-anak yang di keluarganya adalah anak-anak tunggal atau kemudian jauh dari saudara-saudara sepupunya dan sebagainya. Jadi yang sendiri di rumah, dan itu juga memerlukan suatu keterampilan untuk dia bisa beradaptasi dengan teman-temannya dan bersosialisasi dengan teman-temannya. Dan di luar kerjasama, tadi saya sudah sebutkan juga penting namanya aspek untuk berteman dan bergaul. Nah, yang tadi saya sebutkan itu adalah aspek-aspek dan keterampilan sosial yang hendaknya dimiliki oleh anak-anak di usia 6-12 tahun. Nah, mengapa orang tua perlu mengajarkan keterampilan sosial kepada anak yang usia 6-12 tahun? Karena keterampilan sosial ini adalah suatu keterampilan yang sangat penting, di mana anak itu membutuhkan keterampilan tersebut untuk berelasi dengan orang-orang yang di sekitarnya. Dengan memiliki keterampilan sosial yang baik pun, anak bisa menjadi lebih percaya diri dan juga bisa bekerja sama dengan orang lain, dan dia juga bisa mencapai kesuksesan di dalam tahap perkembangan tingkat 6-12 tahun ini. Karena dari tangga 6-12 tahun apabila ini berhasil, maka dia akan naik ke tangga selanjutnya yaitu di saat usia remaja. Dan bisa dibayangkan di usia remaja lebih kompleks lagi tentunya yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi, terutama yang berkaitan dengan pergaulan, sosialisasi, dan sebagainya. Nah, jadi keterampilan ini sangat diperlukan untuk anak bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, jadi anak 6-12 tahun itu kendalanya tadi dia karena sudah mempunyai pemikiran sendiri, perasaan sendiri, dia juga bisa belajar dari lingkungan yang lain, dia bisa melihat apa yang ada pada temannya, gurunya, sekolahnya, dan sebagainya. Jadi dia bisa tuh untuk misalnya contohnya menyanggah pendapat kita. Nah, tapi di sini dibutuhkan keterampilan kita juga sebagai orang tua untuk mendengarkan kembali dan kemudian menyampaikan pendapat kita. Nah, di sini anak makanya akan bisa melihat bahwa oh, pendapat mama seperti itu, pendapat aku seperti ini. Nah, makanya di sini juga kita akan bisa hadirkan juga misalnya fakta-fakta. Contohnya ya coba yuk kita baca atau coba kamu tanya sama guru kamu. Nah, itu boleh. Jadi akan ada pendapat orang ketiga, kemudian dia juga diajak untuk melihat data, fakta, bukti, itu juga sudah mulai bisa.
terutama anak-anak yang sudah di akhir-akhir usia kanak-kanak ya, misalnya contohnya di sudah 10 sampai 12 tahun. Dalam membentuk keterampilan sosial pada anak usia 6 sampai 12 tahun, ini diperlukan yang namanya proses. Nah, kalau kita katakan proses, itu artinya seperjalanan dengan waktu, diharapkan ada pendampingan dari orang tua yang memberikan contoh-contoh kepada anak, memberikan teladan, dan juga mengajak anak itu berbicara, sehingga anak itu dia punya cerita dalam kesehariannya dan kita bisa memberikan masukan-masukan kepada dia lewat perjalanan cerita yang dia lakukan dan ceritakan kepada kita. Dan untuk contoh-contoh yang memang bisa dilakukan, misalnya pada saat anak itu pulang sekolah, dia cerita bahwa misalnya contohnya dia hari ini sedang bertengkar sama temannya dan kita memberikan masukan bahwa pertengkaran di antara teman itu bisa terjadi karena misalnya salah paham. Nah, kasih contoh-contoh kecil tentang salah paham ini. Nah, sehingga anak itu bisa membentuk suatu pola baru dalam pemikirannya bahwa, oh ini nggak apa-apa sih, ini hal yang wajar, tapi setelah itu apa solusinya? Nah, misalnya dia minta maaf sama temennya, bilang harus ada hal yang kita luruskan. Iya tadi maksud aku tuh nggak seperti itu. Maksud aku tuh aku mau pinjam barang kamu, tapi kamu mengira aku langsung mau ambil barang kamu ya, misalnya seperti itu. Jadi diluruskan kembali dan ajar anak itu untuk selalu mengkomunikasikan apa yang dia rasakan, apa juga yang dia inginkan, sehingga orang lain tuh bisa mengetahui dari kacamata atau dari penilaian dia. Demikian pula diharapkan anak itu bisa menanyakan kepada temannya, apa sih yang kamu rasakan, apa sih yang kamu pikirkan, sehingga anak juga bisa mendapatkan suatu pola pemikiran baru bahwa oh ternyata ada loh cara pikir di luar cara pikir aku. Ternyata apa yang orang pikirkan bisa jadi itu berbeda dengan aku. Makanya dibutuhkan komunikasi untuk bisa menengahi itu semua. Ikuti terus sosial media Tanamuni untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.